Bila kata istri aneh lebih manis, aneh habis gindahan cicit mafiu paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh gak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Ente kadang-kadang ini masalah hati. Fafak itu, kalau orang bilang Fafak itu kota, saya bilang Fafak itu rumah. Dia itu jawaban, pala. Awal dari petualangan kami. Gunung dan lautnya tampak istimewa. Mungkin saudara rindu. Ibarat keluarga. Kalau menurut saya, Fak-Fak itu indah. Fafak itu tempat untuk pulang. Fafak itu saya, kau, dan tang semua. Kalau saya di Wagom, depan Masjid Raya, kalau nama kompleks, Canggih 3. Wagom Gunung. Saya dari Wagom. Puncak, Jalan Sekru. Seberang bagian kayu besi. Seberang, bagian Tanjung Serpeha. Torea. Wagom Singke 3. Saya dari seberang. Saya dari Purwapunggo. Saya alumni SMP ITA Salam Fak-Fak tahun 2021. Sama kayak sebelumnya. Sama juga. Saya juga. Sama, saya juga. Halo angkatan 2021, salam dari Manici Sorong. Kalau saya dari MTSN Fak-Fak, angkatan 2021. Sama, saya juga. SMP di Jawa, alumni SMP IT Al-Kafi Sidoarjo Tarik. Saya tetap darah daging, Fak-Fak. Awal mula saya bisa masuk Man Insan Cendekia Sorong itu tidak segampang itu sebenarnya. Karena papa saya sebenarnya tidak memberikan izin untuk bersekolah di luar Fak-Fak. Tapi karena saya sendiri ingin bersekolah di sekolah yang lingkupnya itu boarding school, jadi saya berusaha untuk tetap mengikuti tes bersama teman-teman saya dan alhamdulillahnya lulus. Jadi setelah berhasil meluluhkan hati papa saya, jadi akhirnya saya berada di sini menjadi siswa-siswa Man IC Sorong yang sangat hebat. Awalnya sih coba-coba, tapi pas pengumuman ternyata lolos dan akhirnya saya di sini menjadi siswa-siswi Man Insan Cendekia Sorong. Sebagian besar karena kemauan sendiri, tetapi sebelumnya ada saran dari orang tua sehingga saya lebih tertarik lagi untuk masuk ke IC. Sebelum saya jadi siswa Man IC Sorong, awalnya saya nggak tertarik dengan Man IC Sorong. Cuman saya dikuatkan dengan kata-kata belajar merantau, belajar mandiri, sama belajar berada di lingkungan baru. Terutama kalau saya tahu Man IC Sorong itu temanya boarding school. Jadi sapu mama bilang begini, lebih baik kau sekolah di luar daripada sekolah di tempat kelahiran. Karena mencari ilmu di luar itu lebih banyak dibanding kamu tetap diam dan tinggal di tempat yang kamu anggap rumah. Tidak karena siapa-siapa, tapi saya masuk ke sini itu karena kemauan saya sendiri. Karena kemauan, soalnya saya mau mencoba hal-hal yang baru di sini seperti hidup jauh dari orang tua, hidup mandiri, cuci pakaian sendiri. Pokoknya saya ingin mencoba hal-hal yang tidak berkaitan dengan orang tua. Kenapa sampai bisa masuk Man IC? Ya karena kemauan sendiri. Sejujurnya sih dari kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua maupun guru. Betah sekali, kamu harus coba. Siapa yang terbetah sini? Betah sekali, men. Hey bro, this is Cobe, cowok betah. Betah, Betah dong. betah, nyaman. Oke lah. Betah? Iya, betah banget malah. Betah dong, buktinya udah 3 tahun di sini.
betah sekali. Oke, jadi kita di sini tuh bangunnya itu jam 4. Pas bangun jam 4 itu diawali dengan sholat tahajud. Habis sholat tahajud itu ada selang waktu berapa menit begitu. Bisa digunakan untuk mandi, belajar, sampai waktu subuh tiba. Setelah itu persiapan sholat subuh. Ketika sholat subuh itu, pas selesai sholat subuh, dilanjutkan dengan ada yang kultum. Setelah kultum itu kajian subuh dulu, membaca Al-Quran, menghafal, pokoknya bebas, bikin apa saja setelah kegiatan sholat subuh. Tapi cuma sampai jam 6. Batas jam 6 itu kita sudah balik ke kantin buat sarapan pagi. Setelah itu, setelah sarapan pagi, persiapan bersih-bersih dan mandi ke sekolah. Ke sekolah itu waktu apel dimulai jam 6. A few moments later. Oke, waktu apel dimulai itu jam 6.45. Setelah itu apel, terus setelah apel itu dilanjutkan dengan pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran itu kita dianjurkan untuk membaca satu soifah Al-Quran atau satu halaman. Setelah membaca satu soifah, habis itu kita ada kegiatan pembelajaran seperti biasa sampai jam 9.45. Itu jam istirahat. Terus jam masuknya itu jam 10 pas. Jadi kita istirahat di sini tuh cuma 15 menit. Setelah istirahat itu lanjut lagi dengan pembelajaran. Pembelajarannya itu sampai waktu zuhur. Nah, pas sudah masuk waktu zuhur itu kita sudah persiapan ke masjid. Setelah selesai sholat zuhur baru makan siang. Setelah makan siang langsung balik ke sekolah lagi. Balik ke sekolah itu langsung lanjut lagi pembelajaran sampai jam 4. Jadi jam 4 itu kita tidak langsung pulang ke asrama, ke masjid dulu. Selesai sholat baru kita ke asrama. Nah, setelah pulang sekolah itu jadi kegiatan sore itu bebas. Ada yang mau tidur bisa, istirahat, mau belajar boleh, mau olahraga boleh, mau membaca buku juga boleh. Jadi bebas, kegiatan sore itu bebas, mau apapun juga bebas. Yang penting jangan tidur sore, karena sebaiknya jam 4 itu kita sudah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah sore itu kegiatan kita bebas, terserah mau ngapain saja. Ada yang mau mencuci, belajar, baca buku, olahraga, pokoknya itu bebas. Waktu bebasnya itu sampai jam 5:30 atau jam 5:30. Setelah itu dilanjutkan dengan makan sore. Habis makan sore persiapan bersih-bersih untuk sholat maghrib. Nah, selesai sholat maghrib itu biasanya ada yang kultum. Setelah kultum dilanjutkan dengan kajian maghrib seperti membaca Al-Quran, membaca kitab, menghafal, pokoknya waktu itu sampai waktu sholat isya. Nah, setelah sholat isya selesai, kita juga bebas sampai jam 10. Maksudnya itu bebas terserah mau ngapain saja. Maksudnya itu apa? Belajar, jajan, terus kalau mau langsung tidur juga bisa, menyetrika dulu bisa, menyiapkan buku bisa. Tapi sampai jam 10 saja, jam 10. Setelah jam 10 itu langsung tidur lagi. Habis itu ulang lagi sampai lulus. Kalau bisa dibilang, Manice Sorong itu seperti my second home, rumah kedua setelah Fakfak. Jadi dimana suka, duka, luka, dan lara itu semuanya jadi satu di Manice ini. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Manice Sorong, masuk saja. Yang perlu dibuktikan adalah
orang-orang penting, orang-orang yang hebat yang ada di dalam sini. Kita orang-orang Fak-Fak yang berada di sini adalah orang-orang yang hebat. Jadi di Manice Sorong, saya belajar buat jauh dari mama dan ayah. Mungkin kita bisa belajar itu dari tempat lain, tapi di Manice Sorong, saya dapat teman-teman dan guru yang mantap banget. Saya dapat banyak pengalaman, entah itu dari pengalaman cara berpikir saya. Jadi kalau teman-teman semua nanti masuk sini, itu pasti bakal ngerasain perbedaan antara pemikirannya kita sebelum kita masuk sini sama setelah kita masuk sini. Karena jujur saja, saya awal masuk sini itu pasti emosi yang terbawa di rumah itu, emosional kita itu belum bisa kita atur. Tapi pas kita di Manice, nah itu kita tiba-tiba aja kayak dilihat dari beberapa faktor itu yang bisa mengubah kita, entah itu dari teman, guru, ustadz, ustazah, banyak sekali faktor yang merubah kita. Jadi waktu pulang ke rumah, teman-teman saya itu pada bingung. Sampai teman-teman itu bilang gini, kenapa kok sekarang sudah bisa atur, kok punya emosi? Nah itu yang membuat saya kayak rasa di Manice Cendekia Sorong ini ada sesuatu yang harus kalian dapat kalau kalian masuk sini. Jadi kalian semua jangan lupa untuk daftar di IC Sorong. Man Insan Cendekia Sorong bagi saya itu kejutan, karena hidup saya itu terlalu terarah buat berada di Manice Sorong. Jadi pas saya berada di IC Sorong nih kayak semua berjalan tidak saya struktur gitu. Jadi saya dapat pengalaman yang benar-benar, oh kayak gini harusnya, oh saya harus berpikir lebih kritis daripada saya sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya lebih bisa mengembangkan potensi-potensi saya di sini. Saya bisa lebih memaksimalkan hobi-hobi saya bisa lebih praktis terhadap berbicara, berkomunikasi terhadap orang lain di sini. Jadi teman-teman jangan ragu buat masuk IC Sorong, karena IC Sorong itu keren-keren. Di sini ada aula. Nah, aula ini digunakan untuk kegiatan siswa, semacam kegiatan OSIS, kegiatan MPK, kegiatan Dewan Ambalan. Selanjutnya ada lab terpadu. Jadi di gedung lab terpadu ini ada perpustakaan digital, terus ada lab bahasa, lab komputer, lab kimia, lab fisika, dan juga lab biologi. Ada gedung C. Nah, di gedung C ini tersedia ruangan OSIS, Dewan, MPK, ruangan podcast, ruangan band, koperasi, UKS, dan ruang kesiswaan. Tidur dan istirahat itu kita tinggal di asrama. Jadi asrama itu ada dua, ada asrama putra, ada asrama putri. Masing-masingnya itu terdapat 2 lantai, di mana masing-masing lantai itu terdapat 16 kamar. Khususnya untuk asrama putra ada tempat cukur rambut. Kalian pasti bertanya-tanya, dari mana nanti kita gunting rambut mau model apa begitu. Tenang, di asrama putra ada tempat cukur rambut. Selain asrama putra dan asrama putri, ada juga satu asrama yang memang dikhususkan bagi siswa yang ingin fokus pada hafalannya, seperti hafalan Al-Quran ataupun hafalan hadis. Ruang kegiatan belajar atau yang biasa kita sebut RKB itu di dalamnya meliputi kelas-kelas, juga lapangan untuk kita apel, kemudian ada 1 lab komputer, juga kamar mandi untuk siswa maupun siswi. Kemudian jika kalian bertanya-tanya tentang jurusan, jadi di RKB itu per kelas sesuai jurusan. Dan untuk kurikulum K13 terakhir itu masih menggunakan jurusan IPA dan IPS. Untuk kurikulum merdeka selanjutnya seperti biasa, humaniora, sains, kesehatan, dan teknik. Ada juga kantin sama lab agama. Jadi kantin putra sama kantin putri itu pisah. Jadi putra di sebelah kanan, putri di sebelah kiri sesuai dengan asramanya. Jadi asrama putra, asrama putri, nah di tengah-tengahnya itu ada kantin. Di depan kantin itu ada lapangan voli. Jadi kalau teman-teman bertanya di IC Sorong itu makanannya seperti apa, kita makan enak juga di sini. Kalau macamnya siang kita makan ayam, makan ikan, terus disediakan buah-buahan. Kalau pagi kita dikasih minum teh, dikasih minum susu. Jadi begitu.
Terus kalau lab agama, jadi lab agama itu bisa kita sebut juga dengan musola. Jadi ini musola, di bawahnya itu ada 4 ruangan. Jadi masing-masing itu ada. Jadi untuk angkatan ini, angkatan itu, angkatan ini, angkatan itu semua ada ruangannya. Nah di atasnya itu kita pakai untuk sholat. Jadi kayak gitu. Teman-teman yang mau masuk organisasi, tenang saja. Di sini kita ada 4 organisasi. Yang pertama OSIS, yang kedua MPK, yang ketiga Dewan, dan yang keempat adalah OSIAP. Halo, buat adik-adik yang di Fakfak, yang masih SMP, yang mau daftar di Manice Sorong, jangan ragu, jangan bimbang. Kami tunggu kalian di sini. Belajar rantau, belajar mandiri bersama Manice Sorong. Untuk adik-adik sekalian yang ada di Fakfak, ditunggu kehadirannya untuk menjadi bagian dari Maninsan Cendekia Sorong. Untuk adik-adik, semangat belajarnya supaya bisa masuk sini. Kuatkan mental ya. Apapun hasil tesnya, itu yang terbaik. Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Fakfak harus merantau. Potensi banyak, Dix. Semangat untuk kedepannya. Semangat belajarnya adik-adikku. Manice Sorong. Kita bisa, kita bisa, kita bisa.